Oke, tadi bagian pertama tentang validitas. Sekarang bagian kedua kita akan bahas tentang confounding variables. Mengapa tiba-tiba dari validitas langsung loncat ke topik ini? Karena ketika kita bahas validitas, kita bahas tentang hal-hal yang akan atau yang punya potensi untuk mengganggu hasil dan penelitian yang bisa bikin noise ke data kita, yaitu kita sebut sebagai confounding variables. Jadi ketika kita bahas validitas, sulit kayaknya untuk kita tidak membahas tentang ancaman-ancaman yang mungkin terjadi dalam melakukan penelitian eksperimental. Nah, menurut Cook dan Campbell, ini dikutip oleh Graciano di bukunya, ada 9 confounding variables. Lagi-lagi confounding variables apa? Tadi ya, confounding variables adalah ketika dua faktor atau lebih berinteraksi untuk akhirnya mengganggu kesimpulan yang akan kita buat. Kalau misalkan ternyata tadi beli es krim menurunkan motivasi belajar, tapi ternyata es krim ini berinteraksi dengan cuaca panas, artinya kita nggak tahu. Sebetulnya yang kita sebagai peneliti kita jadi kita ragu apakah sebetulnya yang berpengaruh itu adalah es krimnya atau cuaca panasnya berpengaruhi tingkat motivasi belajar. Itu intinya adalah confounding variables adalah situasi ketika dua faktor atau lebih berinteraksi dan mengaburkan kepastian kita dalam menyimpulkan hasil penelitian. Nah, ada 9 confounding variables. Yang pertama maturation. Maturation ini anggapannya atau dalam bahasa Indonesia kedewasaan. Jadi proses alamiah diri partisipan semakin tua, maka ada perubahan-perubahan kognitif dalam dirinya, dan itu bisa saja mempengaruhi hasil penelitian. Ini sih kalau misalnya kita cuma melakukan penelitian eksperimental yang situasi pertama tidak dikasih treatment, situasi kedua dikasih treatment, tapi hanya dalam waktu jeda 2 minggu, sebulan gitu, itu masih oke. Tapi udah nyampe setahun aja, dan kemudian 2 tahun lagi dites lagi, maka itu bisa saja maturation itu menjadi salah satu confounding variable dalam penelitian eksperimental kita, khususnya di desain longitudinal. Kemudian yang kedua adalah sejarah atau history, kejadian spesifik yang terjadi di waktu jeda antara pengukuran pertama dengan pengukuran kedua. Mirip-mirip dengan maturation, tapi sejarah ini bukan proses alamiah. Jadi misalkan ternyata di pengukuran pertama bulan Januari diukur tes potensi akademiknya, TPA-nya. Terus kemudian di bulan kedua diukur lagi TPA-nya, tapi kemudian di antara bulan 1 dengan bulan kedua ternyata ada kejadian di mana si partisipan dituntut untuk belajar lebih giat karena nilainya jelek, misalkan. Kan ada satu kejadian tertentu, dan tuntutan itu akhirnya membuat dia lebih giat belajar. Dan ketika dia diuji lagi TPA-nya, tiba-tiba loncatan skornya cukup tinggi. Terus kemudian kita beranggapan bahwa ini karena treatment yang kita lakukan terhadap responden, maka ini berpengaruh pada skor TPA-nya. Tapi jangan-jangan bukan itu. Ternyata adalah karena ada kejadian lain di dalam dirinya yang akhirnya mengakibatkan nilai TPA-nya tinggi. Oke, testing atau pengukuran. Efek pengukuran pertama berdampak pada hasil pengukuran kedua, misalkan tingkat kemahiran. Jadi TPA bisa juga tidak ada kaitannya dengan sejarah atau maturation, tapi TPA di bulan pertama nilainya 50, TPA di bulan kedua nilainya 70. Kita beranggapan sebagai peneliti, ini karena treatment yang kita berikan, oke nih, efektif, memberikan hasil. Tapi jangan-jangan karena dia sudah memahami cara menjawabnya, kemudian juga soal-soalnya dia ingat-ingat lagi, pasti TPA kedua, di pengukuran kedua, dia sudah bisa lebih baik dalam menghadapi soal-soal yang diberikan. Itu. Jadi, lagi-lagi, bukan masalah treatment yang berhasil nih, tapi karena metode testingnya. Kemudian yang disebut dengan instrumentation, perubahan dalam kalibrasi pengukuran alat ukur atau perubahan dalam pengamat skor.
kalibrasi pengukuran alat ukur itu salah satu bentuknya, misalkan yang tadinya kita menggunakan skala Likert 7 menjadi 5 atau sebaliknya. Yang kemarin kita menggunakan skala Likert, ternyata kita menggunakan semantik diferensial. Itu kalibrasi adalah settingan-settingan dalam alat ukur. Mungkin jarang terjadi ya kalau misalnya kita menggunakan penelitian eksperimental, terus di pengukuran pertama kita menggunakan skala Likert, di pengukuran kedua cenderungnya kita juga akan menggunakan skala Likert dengan jumlah pilihan jawaban yang sama. Tapi ini bisa terjadi instrumentation ketika kita punya beberapa pengamat skor, observer. Perubahan skor ini bisa terjadi perubahan dalam pengamat skor ini bisa terjadi kalau misalkan di pengukuran pertama ada saya, ada Bu Marisa, ada Bu James sebagai observer, terus kami memberikan nilai tertentu, terus kemudian ternyata berubah. Ada salah satu dari kami yang tidak bisa di pengukuran kedua diganti oleh misalkan Joko. Nah, Joko masuk sebagai salah satu tim kami. Dan hasilnya berbeda. Nah, itu dan kita simpulkan bahwa ada perubahan karena treatment. Kita harus kritis, lihat lagi apakah karena emang treatmentnya yang efektif atau instrumentation-nya. Nah, yang kelima ada regression to the mean. Regression to the mean ini yang menarik nih. Regression to the mean, bersabar dengan saya akan coba untuk menjelaskan sedetil mungkin, tapi kalau memang ternyata tidak dapat terlalu dipahami, gak apa-apa. Nanti ketika kalian sudah masuk ke dalam mata kuliah statistik, kalian akan semakin bisa membayangkan, oh ini yang dimaksud dengan regression to the mean. Regression to the mean intinya adalah pergerakan skor yang didapat oleh responden di pengetesan kedua itu cenderung untuk bergeser ke arah mean. Bayangkan, ini kebetulan saya menggunakan PDF, maka saya tidak bisa membuat semacam grafik atau distribusi, tapi saya hanya bisa menjelaskan secara verbal. Coba dibayangkan dalam benak kalian ada semacam hasil skor digambarkan dalam sebuah grafik, dan ada rata-ratanya cukup tinggi, misalkan di kisaran 70. Nah, 0 sampai 100, rata-rata 70 cukup tinggi. Nah, ternyata ketika di pengukuran kedua, yang tadinya skor-skor responden yang cukup tinggi itu di persental 100 atau persental 90 itu ternyata geser menjadi turun menjadi persental 85 atau 80 gitu. Artinya dia semakin mendekati ke ada sekelompok responden yang tadinya cukup tinggi hasilnya di pengukuran pertama, dia jadi geser menjadi lebih mendekati ke mean. Yang kemarin pertama dia dapat 85-90, dia geser jadi ke 75, 80, bukan lagi 85, misalkan kurang 5 poin cukup signifikan. Nah, kenapa bisa terjadi? Karena bisa saja karena pengukuran kedua entah responden mengalami perubahan tertentu dalam belajarnya atau dalam persiapan untuk mengikuti pengukurannya, atau ternyata ada perubahan lain sehingga akhirnya ada ketika di plotting nilai skornya seakan-akan ada penurunan. Itu bukan seakan-akan, memang ada penurunan. Itu yang kita sebut dengan regression to the mean. Itu yang disebut dengan confounding variable. Jadi kita bisa menyimpulkan terkadang, setelah diberikan treatment, ternyata orang-orang yang nilainya cukup tinggi, berarti orang-orang yang memiliki nilai skor ekstrim di 90-an, 85-an ke atas, itu ternyata lebih rendah. Sedangkan orang-orang yang dinilainya di pengukuran pertama nilainya rendah, di bawah mean, dia mendapatkan penambahan skor di pengukuran kedua. Nah, itu kan artinya ketika yang orang-orang yang mendapatkan nilai skor rendah kemudian menjadi lebih tinggi di pengukuran kedua, itu kan akan mendekati ke mean. Dan orang-orang yang tinggi memiliki nilai skor ekstrim di pengukuran pertama terus turun, itu juga sama kan mendekati ke mean. Itu yang disebut dengan regression to the mean. Mengapa bisa terjadi kalau
Ya, ini terjadi kalau misalkan kita menggunakan pengulangan pengukuran yang dilakukan seperti ini. Jadi ternyata kita bicara nilai TPA ya, di TPA di orang di luar Pulau Jawa di bawah min di pengukuran pertama, yang di Pulau Jawa di atas min. Terus kita ambil nih, kita coba lagi di pengukuran yang kedua, kita ambil yuk orang-orang yang dapat nilai jelek dari luar Jawa, yang top 40 persental, artinya di bawah rata-rata, 40% di bawah rata-rata, itu kita ambil. Kemudian yang di 90 persental, top 10%, itu yang mendapatkan nilai-nilai tinggi, kita ambil yang dari Pulau Jawa. Terus kemudian kita lakukan lagi pengukuran yang kedua. Hasilnya adalah, kok ternyata ada perubahan tadi yang saya katakan. Yang di luar Pulau Jawa semakin mendekati min, artinya mendapatkan penambahan nilai. Di pengukuran kedua, yang dari Pulau Jawa ternyata mengalami penurunan, lebih mendekati ke min. Kenapa? Alasannya adalah karena minnya berubah. Seakan-akan itu, jadi kita bicara dalam kalkulasi statistik nih ya, kalau kita tidak kritis, kita langsung berpikir, oh treatmentnya bermasalah nih, satu sisi bermasalah untuk orang yang di Pulau Jawa, karena diberikan treatment ini mereka menurun, sedangkan yang dari luar Pulau Jawa ini efektif, dia mengalami peningkatan. Itu kesimpulan kita, kesimpulan intuitif pertama, seakan-akan menarik. Tapi sebetulnya bisa jadi kita keliru. Belum tentu benar, belum tentu salah, tapi keliru. Karena karena kita mengambil sekelompok orang yang dapat nilai terendah dengan sekelompok orang dapat nilai tertinggi, kemudian dikumpulkan, dilakukan pengukuran, diuji kalau dikalkulasi rata-ratanya, otomatis rata-ratanya akan berubah dari rata-rata pengukuran yang pertama. Yang tadinya tinggi akan ketarik menjadi yang kerendah, dan yang rendah akan ketarik menjadi yang ketinggi karena berada bersama dengan kelompok-kelompok yang nilai skor ekstrim tinggi.